Disiarkan langsung dari Perpustakaan Institut Teknologi PLN. Anda menyaksikan siaran edukasi dengan kelas sumber daya energi dengan materi energi baru dan terbarukan. Bagi Anda yang sudah masuk, silakan langsung saja mengetik di kolom komentar stiker hati warna biru 5 kali dari, saya kasih waktu ya, 1 menit dari sekarang. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, selamat datang kembali di mata kuliah sumber energi. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang energi baru dan terbarukan. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Kita dalam pertemuan kelima dan 6 ini akan membahas beberapa energi baru dan terbarukan. Seperti yang telah kita pelajari, yang telah lalu-lalu, jadi saya akan memperkenalkan. Kenapa saya memperkenalkan secara umum ya di pertemuan kelima dan 6 ini? Karena sebelum dan sesudahnya itu nanti akan saya berikan materi secara khusus. Jadi ini saya akan memberikan materi energi baru dan terbarukan secara global. Baik, kita lihat energi baru dan terbarukan. Energi baru terbarukan ini merupakan energi yang sumbernya bisa dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya tentunya berkelanjutan. Tetapi ini nanti kita akan lihat tabelnya ya. Energi nuklir dan bahan bakar fosil atau minyak dan batu bara itu bukan termasuk dalam energi terbarukan. Energi berkelanjutan yaitu energi ya, semua energi terbarukan sudah pasti merupakan energi yang berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang. Nah, ini kayak kita lihat ya. Nah, ini merupakan energi baru dan terbarukan. Anda bisa melihat di sini ya, ada biomass, nanti akan kita bahas ya di episode selanjutnya. Ada solar ya, tenaga matahari ya, bukan solar bensin. Ada geothermal energy yang minggu lalu kita sudah pelajari. Ada wind energy, ada juga tenaga air. Nah, ini merupakan energi baru dan terbarukan. Ini dia, kita lihat energi alternatif ya. Energi alternatif ini yaitu sumber energi bahan bakar, bisa menggantikan bahan bakar minyak ya. Dan di sini juga kita akan lihat berbagai jenisnya, mulai dari energi fosil, energi terbarukan, dan juga energi baru. Kita lihat energi fosil. Energi fosil yaitu kita manfaatkan untuk gas dan batu bara. Nah, energi fosil ini bisa pemanfaatannya untuk rumah tangga atau komersil, bisa juga untuk industri, bisa juga untuk transportasi, dan juga pembangkit listrik. Kita lihat gas dan batu bara. Kalau gas langsung bisa dipakai dengan LPG, ya, atau juga pembangkit listrik gas alam kalau untuk pembangkit listrik. Sementara kalau batu bara kita ambil dari briketnya, ya. Kalau energi terbarukan, ya ada panas bumi, microhydro, ada tenaga surya, tenaga angin atau tenaga bayu, ada juga biomas. Nah, biomasa ini terbagi dua. Nanti kita akan pelajarin ya. Hasil dari pertanian dan limbah ternak dan juga dari sampah kota. Nah, untuk perkembangan biomasa ini sudah kita kembangkan teknologinya sejak beberapa tahun yang lalu ya. Kita mengembangkan teknologi mengubah sampah menjadi briket yang hampir setara dengan batu bara sehingga bisa dimanfaatkan untuk rumah tangga, komersil, dan juga industri. Ada juga yang kita pelajari hari ini juga adalah tenaga samudra. Nah, tenaga samudra ini biasanya digunakan hanya untuk pembangkit listrik. Ya, ada tenaga pasang surut atau ada yang juga ocean thermal energy, ada juga pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Sementara untuk energi baru yaitu nuklir,
fuel cell, dan juga energi lainnya seperti oil shell, CBM, OME, dan lain-lain. Semuanya tentunya energi alternatif itu pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik. Nah, ini dia biomasa ya, Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk ataupun buangan. Nah, contoh biomasa antara lain yang pertama ada tanaman, ada rumput, ada pohon, limbah pertanian, ada ubi, limbah hutan, dari tinja atau kotoran manusia dan juga kotoran hewan. Salah satu teknologi yang dikembangkan oleh DPLN ya di Desa Klungkung Bali juga ada ya, di mana mengembangkan mulai dari pemanfaatan sampah kota hingga kotoran. Maka kita bilang black gold, atau dari kotoran manusia dan juga kotoran hewan itu kita gunakan untuk biomas. Dan kelebihan sumber energi biomasa yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Nah, yang kedua nih, yang kemarin minggu lalu kita sudah bahas secara tuntas, ini merupakan energi panas bumi ya. Energi panas bumi atau geothermal energy ini adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Ini energi panas bumi dianggap cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Dan ada kendala ini ya, pemanfaatan ini masih terdapat kendala pada teknologi eksploitasi yang hanya sampai menjangkau di sekitar lempengan tektonik saja. Ada yang ketiga, tenaga air. Nah, ini tenaga air ya. Nanti kita bahas juga nih tenaga air. Tenaga air adalah sumber daya terbarukan yang terus diisi oleh siklus global penguapan dan curah hujan. Energi air mengalir yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi air ini merupakan salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini diperoleh dengan cara memanfaatkan energi potensial dan juga energi kinetik yang dimiliki oleh air. Yang keempat ada tenaga angin. Ya, tenaga angin ini ya, kita lihat tenaga angin pasti menggunakan menggunakan angin dalam sumbernya ya. Angin merupakan, kita akan lihat lebih dulu ya. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi ketika naiknya udara hangat dan udara dingin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk kapal layar biasanya, kincir angin, dan juga untuk penggilingan seperti penggilingan gandum. Ya, energi angin ditangkap oleh turbin angin, ya, kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Kita lihat ini pemanfaatan dari energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga bayu di Samas di Bantul, Yogyakarta, dan juga ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita lihat ini untuk pengertian Anda teknologi yang digunakan ya. Ini merupakan bagaimana proses terjadinya angin. Selamat menyaksikan. Proses terjadinya angin. Tentang angin, pertama kita lihat proses terjadinya angin. Perhatikan pada gambar berikut ini. Angin terjadi karena adanya gerakan udara. Gerakan udara terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan udara terjadi karena perbedaan pemanasan. Pada sebelah timur terkena panas matahari, sedangkan sebelah barat tidak. Karena di sini terjadi pemanasan udara yang menguap ke atas, sehingga jumlah udara yang menekan permukaan bumi atau tekanan udara menjadi minimum karena sebagian udara menguap tadi. Masih ingat proses terjadinya tekanan udara? Yaitu menguap, lalu bergerak sebagian ke atas dan sebagian ke samping, lalu menuju daerah yang lebih dingin. Di sini tekanan plus karena udara tidak menguap. Jumlah udara arahnya ke sana, lalu tekanan menjadi banyak. Nah, ini tekanan udara maksimum. Gerakan udara dari tekanan maksimum ke daerah tekanan minimum inilah yang disebut dengan angin. Misalkan, di sini Jakarta dan di sini Bekasi. Pada saat pagi hari, pada daerah timur melihat matahari terlebih dahulu terbit, otomatis tekanan minus terlebih dahulu. Lalu, angin akan bergerak dari arah Jakarta menuju ke Bekasi. Lalu pada sore hari berganti, matahari berada di sebelah barat.
Jakarta masih melihat panas, sedangkan Bekasi tidak melihat panas matahari lagi. Kamu harus memahami terlebih dahulu proses terjadinya angin. Lanjut pada pengertian angin. Menurut tokoh Bais Belot, beliau mengatakan bahwa angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Perhatikan, ini adalah polar. Ini adalah iklim tropis, berarti panas. Kemudian subtropis, berarti setengah panas. Kemudian subpolar, sedang setengah dingin. Lalu polar kutub atau iklim dingin. Lalu bayangkan, ini tropis, subtropis, subpolar, dan kutub polar iklim dingin. Matahari sepanjang tahun berada pada daerah tropis. Dari seluruh garis lintang ini yang paling panas berada di tengah atau di sini. Karena itu, udara yang menguap ke atas paling banyak, akibatnya tekanan udara paling rendah. Lalu, bagaimana dengan kutub? Di sini kebalikannya, yaitu dingin. Tidak ada penguapan ke atas. Berakibat timbulnya tekanan udara yang banyak sekali, sehingga selama 24 jam berkabut memenuhi wilayahnya. Jadi, angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Kemudian, pada poin yang kedua disebutkan di sebelah utara Katulistiwa membelok ke kanan dan di sebelah selatan Katulistiwa membelok ke kiri. Dilihat dari arah datangnya angin, pembelokan angin disebabkan rotasi bumi yang menimbulkan gaya Coriolis, yaitu gaya yang menyebabkan penyimpangan arah gerakan akibat rotasi bumi. Jika bumi diam, ini yang terjadi. Jadi, sudah terbukti bahwa angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Perhatikan gambar ini. Ini adalah wilayah polar, kemudian subpolar, lalu subtropis dan tropis. Jika kita terjemahkan, ini adalah iklim panas. Yang ini setengah panas. Yang ini setengah dingin atau sedang, dan yang ini adalah dingin. Kamu bisa lihat ada matahari. Matahari mengenai wilayah tropis sehingga udaranya menguap. Karena udaranya menguap ke atas, jumlah udara atau tekanan udara di atas permukaan tanah atau bumi berkurang. Kita katakan tekanan minimum. Kemudian, sebagian naik ke atas dan sebagian berbelok. Sebagian naik ke atas ke angkasa tapi hanya sebagian kecil. Lalu, sebagian berbelok karena angin adalah benda gas yang sifatnya mengisi daerah yang kosong. Dari kutub menuju tropis, dari maksimum menuju minimum. Seperti di bumi duluan, mana ayam atau telur. Seperti itulah angin. Angin tidak akan pernah habis di permukaan bumi karena adanya siklus yang harus kamu ketahui. Arah angin akan berbeda. Di sini angin akan kita pecah menjadi 3, yaitu pertama, angin subtropis ke arah tropis, dan yang kedua, dari kutub ke arah subpolar, dan yang ketiga, subtropis ke arah subpolar. Inilah yang disebut massa udara panas tropis. Lalu ketemu pada massa udara dingin dari kutub dan terjadi hujan frontal atau siklon. Baik, itulah bagaimana proses terjadinya angin. Nah, kita lihat nih, sekarang di sini ada kelas-kelas angin ya. Kelas-kelas angin di sini terbagi atas berapa nih? Terdiri dari beberapa kelas dan juga kecepatan dan juga kondisi. Kita bisa melihat secara fisik kondisi alam di darat. Kelas angin nomor 1 ya, itu bergerak sekitar 0 sampai 0,02 meter per detik, itu nggak ada apa-apanya. Ketika bergerak ya di kelas 2 kita bergerak 0,2 sampai 1,5 meter per detik, itu angin tenang ya, asap itu masih terlihat lurus ke atas. Nah, kalau di kelas 3 ini kecepatannya 1,6 sampai 3,3 meter per detik, asap itu mulai bergerak mengikuti arah angin. Ya. Untuk yang kelas angin yang keempat, kira-kira sekitar 3,4 sampai 5,4, ini kita sudah mulai melihat ya atau merasakan wajah terasa ada angin.
Ya, kita bisa lihat fisiknya bahwa ada daun yang bergoyang pelan-pelan dan petunjuk arah angin mulai bergerak. Sementara di kelas yang kelima nih, 5,6 sampai 7,9 ya, kita terlihat mulai ada debu jalanan, kertas-kertas bertebangan, ranting pohon mulai bergoyang. Itu kira-kira kecepatan sekitar 5,6 sampai 7,9 meter per detik. Sementara berikutnya kelas 6, ketika kita sudah mulai melihat ranting pohon mulai bergoyang, bendera mulai berkibar. Nah, kalau kita lihat bendera mulai berkibar, berarti kecepatan kira-kira 8 sampai 10,7 meter per detik. Dan ketika kita lihat ujung pohon mulai, ranting pohon besar mulai bergoyang, air di kolam mulai berombak kecil, nah itu kecepatan kira-kira 10,8 sampai 12,1. Kalau misalnya kita lihat nih, ujung pohon sudah mulai melengkung, angin hembusannya itu terasa di telinga. Nah, ini kecepatannya hingga 17,1 meter per detik. Apalagi kalau sudah sampai merubuhkan pohon, itu pastinya sekitar 20 sampai 30 meter per detik. Bahkan ketika angin sudah mencapai kecepatan 2,8 sampai 28 sampai 30 meter per detik, itu dapat menimbulkan kerusakan parah. Sementara kecepatan angin tornado itu sekitar 32,7 sampai 36 ya. Sekarang kita lihat contohnya ya. Mudah-mudahan kelihatan nih di layar kalian ya. Ini saya berada di perpustakaan, kita melihat ya, nggak tahu nih kelihatan apa nggak ya. Nih, silahkan melihat. Nah, di situ kita ngelihat ada daun mulai bergoyang ya. Ada sebagian pohon sih nggak, tapi sebagian ini daun mulai bergoyang, ranting pohon mulai bergoyang. Itu kecepatan kira-kira berapa coba? Kelas ke berapa? Oke, kira-kira kelas ke berapa? Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya lagi ya. Nanti silakan saja menyebutkan jawabannya di komentar. Nah, berikutnya kita akan melihat mekanisme turbin angin. Ya, prinsip dasarnya angin memutar sudut turbin lalu memutar poros yang dihubungkan dengan generator. Sementara turbin untuk PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu biasanya berkapasitas 50 sampai 750 kW. Turbin kecil kapasitasnya 50 kW bisa digunakan untuk perumahan sederhana. Kebanyakan turbin memakai blade berbentuk penampang sayap pesawat atau seperti aerofoil karena efisiensi tinggi dan menghasilkan beda tegangan yang besar ya di antara kedua sisi blade sehingga berputar dengan momen gaya yang cukup besar. Nah, di sini kebanyakan desain dari turbin angin ya dilengkapi dengan pengontrol sudut ya atau blade pitch. Saat kecepatan angin turun, blade memutar ya menghadapi arah angin. Tetapi saat kecepatan angin sangat besar, blade memutar menjauh dari angin sehingga kita bisa mendapatkan daya optimal dan juga konstan. Nah, kita lihat nih mekanisme dari turbin angin. Angin datangnya dari sini ya, karena ini bentuknya seperti sayap pesawat terbang sehingga terjadi gaya angkat ya, sehingga ini baling-baling dapat berputar ya. Kemudian ini ada berbagai macam bagian atau part dari PLT Bayu ya, ada blade ya, ada baling-baling, ada low speed shaft, ada gearbox ya pengatur gerakannya, ada high speed shaft, ada juga di sini mungkin di bawah yang lebih jelas ya. Di sini lihat ada rotor ya, ada low speed shaft, ada gearbox nomor 3, ada high speed shaft ini ya. Yang nomor 4 ini untuk mengatur putaran, dan juga yang nomor 5 ini ada generator yang untuk nanti mengubah gerakannya menjadi energi listrik. Yang keenam ini ada wind vane atau anemometer yang pengukur angin ya, berapa kekuatan anginnya, dan juga dial ya, dan juga ada ini untuk transformer. Kita lihat nih, berikutnya ada jenis turbin angin. Jenis turbin angin ada yang horizontal axis seperti ini yang pada umumnya, ada juga vertical axis wind turbine ya. Kalau untuk yang horizontal axis ini ada rotor diameternya ya, ada gearbox, ada generator, ada nacelle, juga ada tower. Sementara kalau vertical axis wind turbine ini bentuknya seperti ini ya, jadi dia mengarahnya ke sana. Kita punya tenaga angin ya, kita lihat ya, mudah-mudahan kelihatan ya, kenapa enggak? Kita lihat di sana ya, di atas mudah-mudahan kelihatan ya. Ini merupakan sumbu vertical axis turbine. Mudah-mudahan kelihatan, saya nggak tahu nih kelihatan apa enggak. Saya coba lihat nanti ya, apakah kelihatan atau tidak. Jadi di situ kita punya pembangkit listrik tenaga
ini ya, selain horizontal axis, kalau horizontal axis itu kita bisa lihat di depan ya, sementara kalau yang di samping di depan kantin persis kita punya vertical axis wind turbine. Tadi sih berputar, tapi ketika saya menolehkan ke arah sana dia mungkin malu-malu jadi nggak berputar. Angin juga nggak ada nih kayaknya karena daun-daun sudah tidak bergoyang lagi. Nah, yang kedua yang ini nih ya, yang tadi kita lihat vertical axis wind turbine ya, itu sumbu putarnya vertikal terhadap bumi. Ini mungkin jarang dipakai untuk turbin komersial. Rotornya itu berputar relatif pelan ya, di bawah 100 rpm ya, tetapi memiliki momen gaya yang kuat sehingga bisa dipakai untuk menggiling biji-bijian sebagai pompa air, tetapi tidak cocok kalau untuk menghasilkan listrik. Jadi kecepatannya harus tinggi ya. Sebenarnya bisa diatasi dengan gearbox untuk menaikkan RPM, tapi efisiensinya pasti nanti turun dan mesin sulit start. Nah, vertical axis wind turbine ini terdiri ada dua tipe. Yang pertama tipe dorong. Ya, kalau yang tipe dorong ini lebih banyak bagian blade mengalami gaya dorong seperti pada mangkuk anemometer tadi tuh, ya kan, yang begini, yang terdorong nantinya. Bentuknya bervariasi seperti ember, dayung, layar, tangki, kecepatan maksimum blade-nya hampir sama dengan kecepatan angin dan efisiensi dayanya rendah. Sementara kalau kita melihat tipe angkat, nah tipe angkat lebih banyak bagian blade mengalami daya angkat. Ukuran blade relatif besar dan tinggi sehingga menimbulkan getaran. Biasanya memakai 2 atau 3 blade. Turbin jenis ini menghasilkan lebih banyak daya output sumber putar turbin sejajar dengan efisiensi. Kita pernah bekerja sama ya, kampus kita pernah bekerja sama dengan Amerika ya. Jadi dia menghasilkan sebuah turbin angin yang bersumbunya vertikal. Ini kalau nggak salah dia perusahaan itu juga yang menghasilkan Formula 1 mobil ya. Dia sedang meneliti bagaimana membuat sebuah pembangkit listrik tenaga angin dengan sumbu vertikal dengan seringan mungkin tapi kecepatannya bisa cepat layaknya Formula 1. Nah, kita lihat berikutnya adalah jumlah blade ya. Jumlah blade ada beberapa konsep ya. Ada 1 blade, 2 blade, 3 blade, bahkan ada multi blade ya. Kalau 1 blade itu biasanya sulit karena dia sulit seimbang ya, memerlukan angin yang sangat kencang untuk menghasilkan gaya putar dan menghasilkan noise di ujungnya. Konsep ini sukses dikembangkan di Jerman. Sementara konsep yang kedua adalah konsep yang 2 blade ya, mudah seimbang tapi mudah bergeser ya. Desain blade ini harus memiliki kelengkungan yang tajam untuk bisa menangkap energi angin secara efektif. Pada kecepatan angin rendah sekitar 3 meter per detik itu putarannya susah untuk dimulai. Ada juga konsep yang umumnya yaitu 3 blade ya. Ini lebih seimbang dengan kelengkungan blade lebih halus untuk dapat menangkap energi angin secara efektif. Konsep ini paling sering dipakai pada turbin komersial. Bahkan mahasiswa kita sudah punya prestasi bahwa sempat mereka oleh Pertamina diminta untuk membuat ya, karena mereka memenangkan suatu kontes. Alatnya itu sepertinya dari kayu ya, tapi kayu yang mereka pilih itu ringan dan juga mudah berputar sehingga mereka memenangkan itu dan mendapatkan proyek dari Pertamina untuk membuat ya turbin angin seperti itu. Keren banget. Nah, berikutnya ada multi blade. Multi blade misalnya ada 2 blade ya. Justru ini memiliki efisiensi yang rendah. Nah, ya, efisien rendah tetapi dapat menghasilkan momen gaya yang cukup besar untuk pemul berputar. Ini cocoknya untuk kecepatan angin yang rendah. Ya, banyak dijumpai untuk pompa air, menggiling biji-bijian juga karena murah dan mampu bekerja dengan kecepatan angin rendah sehingga tower tidak perlu terlalu tinggi dan air bisa dipompa secara kontinu. Nah, kita lihat ya. Ini ada yang 1 blade, ada yang 2 blade, ada yang 3 blade, bahkan ada yang multi blade. Nah, berikutnya ini tabel potensi tenaga angin di Indonesia. Ya, ada bersabab. Nah, kita dibagi atas 3 kelas. Ya, ada skala kecil, menengah, dan skala besar. Untuk lokasi wilayah, skala kecil bisa ada di Jawa, NTB, NTT, Maluku, dan Sulawesi. Sementara skala menengah ada di NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Selatan bagian Jawa. Sementara untuk skala besar ada di Sulsel, NTB, NTT, Pantai Selatan Jawa. Ya. Yang kelima, tenaga surya. Nah, ini tenaga surya. Di kantin kita kan kita udah tahu ya, di atap kantin kita juga ada tenaga surya. Ini dia, tenaga surya mengambil energi tentunya dari matahari ya. Matahari merupakan sumber energi yang paling kuat. Energi surya ini dapat digunakan untuk pemanasan rumah ya, pemanas air ya, pencahayaan dan pendinginan.
Bisa juga digunakan pembangkit listrik, pemanas air, dan berbagai proses industri lainnya. Energi matahari merupakan energi terbarukan yang berasal dari radiasi sinar matahari dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Kemudian, kita lihat nih, pembangkit listrik berdasarkan atau berbasis energi dari samudra. Nah, kategori energi samudra itu apa sih? Ya, yang pertama adalah energi ombak atau wave energy, ya. Yang kedua, energi pasang surut atau tidal energy. Yang ketiga, energi hasil konversi panas laut atau ocean thermal energy conversion. Dan juga ada 3 kategorinya. Ya, prinsip sederhana dari pemanfaatan ketiga bentuk energi ini adalah menggunakan energi kinetik untuk memutar turbin, yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Kita lihat nih, yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, ombak ini dihasilkan pasti oleh angin yang bertiup di permukaan laut. Ya, ini merupakan sumber energi yang besar. Aliran masuk, nah kita lihat di gambar ya, aliran masuk dan keluar dari ombak ya dalam ruangan khusus menyebabkan terdorongnya udara keluar dan masuk melalui saluran di atas ruang tersebut. Jadi aliran udara ini dia memutar turbin dan juga menggerakkan generator. Masalah utamanya ada nih. Masalah utamanya adalah desain ya. Desain atau ketahanan struktur bangunan PLTO terhadap ombak yang mengganas di musim angin barat. Jadi struktur dan desain juga harus diperhatikan. Nah, ini kami perlihatkan beberapa desain dari pembangkit listrik tenaga ombak. Untuk yang pertama ada PEMIS Wave Energy Convert dari Ocean Power Delivery. Ya, proyek komersial pertama dengan kapasitas 2,25 MW telah dibangun di tengah laut sepanjang itu berada di 4,8 km dari tepi pantai Portugal. PEMIS Wave Energy ini jadi dibuat seperti ini nih. Ya, dibuat seperti ini sehingga dia bisa memanfaatkan teknik gerakan ombak. Nah, yang kedua ada hasil ciptaan dari Profesor Tim Finnegan dari Departemen Teknik Kelautan dari University of Sydney. Ini kita lihat, ini adalah yang pertama BioWave, rumput laut mekanik. Ya, jadi dia bergerak seperti ini memakan ombak, ya, seperti ini. Kalau saya sih juga seperti cangkang laut ya. Jadi ombak itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, yang kedua ada biostream seperti sirip ikan hiu buatan. Nah, ini mudah-mudahan nanti saya nggak tahu nih apakah ada videonya apa tidak. Biasanya saya punya videonya, nanti saya akan putarkan. Ya, ada plus minusnya dari PLTO. Ya, kelebihannya tidak butuh bahan bakar, tidak menghasilkan limbah, mudah dioperasi, biaya perawatan rendah, dan bisa menghasilkan energi dalam jumlah memadai. Namun pastinya ada kekurangannya. Kekurangannya itu energi yang dihasilkan tidak stabil karena bergantung pada kondisi ombak. Kadang juga dapat energi, kadang juga tidak. Ya, lalu hanya bisa dibangun di lokasi ombak yang cukup kuat dan munculnya secara konsisten. Ya, baik, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi dengan energi terbarukan, dengan energi gelombang laut dan lain-lainnya. Ya, saya rasa cukup sekian sampai di sini, dan jangan lupa untuk absensi, untuk isi presensi dari sekarang dengan formatnya yaitu kelas, spasi NUM, spasi nama, dan lokasi mana Anda sekarang sedang belajar. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan ya. Baik, kalau begitu saya undur diri dulu dari hadapan Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dalam energi baru dan terbarukan di part kedua dalam pertemuan ke-6 minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.